Makanya bapak saya, Mbah Mun guru saya itu ngaram-ngaram tenan mikir Islam. Islam kok pikir haram, ono sing duwe. Ben ngono. Dunia rusak kok apa ben. Tetep Islam itu mulia. Rasa mbok pikir wis keliru-keliru lah perjanjian dunia keliru lah. Lu coba Uni Soviet kayak apa hegemoninya? Kayak apa kuatnya Uni Soviet? 100 tahun mengkooptasi Uzbek, Tajikistan dan tapi apa bisa menghilangkan keimannya orang Uzbek Ceknya? Ketika Uni Soviet bubar langsung malah negara-negara itu jadi persemakmuran yang negara apa? Indonesia kayak apa dikooptasi PKI dijajal Londo 350. Mbah Soleh Darat alim zaman Londo, buyut-buyutku alim zaman Londo. Iku mondok Mekah ya alim. Zaman PKI ada wong alim. Saiki ayo zaman Islam Nusantara apa ono sing alim koyo. Jadi Islam menarik zaman wis di regani negara, zaman rung di negani negara wis mul. Karena ini agama milik Allah. Punya ketahanan yang luar. Makanya dari Nabi tentang kayak perjanjian salah lah, Mas. Enggak apa-apa. Inna wa ta'ala a'azza hadati. Inna wa ta'ala la yudhi'u dinahu wa la yudhi'u. Pokoknya pengiran bakal ngembar agamanya orang masalah perjanjian keliru lah. Perjanjian ketiga itu semuanya merugikan Islam. Tapi apa kata Abu Bakar ketika protes Nabi enggak dijawab, datang ke Abu Bakar. Menurut kamu gimana? Jawab Abu Bakar lucu. Makanya ini menunjukkan makanya kenapa ahli sunnah berkeyakinan Abdul Sahabat itu siapa? Jawab Abu Bakar. Gue samar. Perjanjiannya keliru lah, wes keliru lah. Kita geremeng-geremeng sampai negeri. Tapi la tadkhul bainahu wa baina habib. Kamu jangan masuk wilayah yang itu hubungannya orang yang terkasih sama kekasihnya. Wes gak masuk akal lah sebenarnya menengan. Ya sehingga ya sudah Allah ternyata. Nah perjanjian keempat ini yang agak Nabi hanya minta gini toh. Itu saya turuti semua, tapi saya minta satu kata Nabi. Bolehkan diskusi tentang Islam terbuka. Makanya diskusi terbuka itu baru kata Nabi. Jangan larang orang mendiskusikan Islam. Itu tak mintanya. Oke dari Suhail, diskusi wae bicara Suhail kan, diskusi wae. Enggak masuk Islam, diskusi. Jangan larang orang yang membicarakan Islam secara terbuka. Ada kata terbuka. Dari Suhail, oke enggak masalah. Itu tok yang itu pun enggak jelas menguntungkan Islam apa? Enggak. Akhirnya apa yang terjadi? Darun Nadwa, tempat-tempat pertemuan cara sakniki gerdu, gedung parlemen. Semuanya itu diskusi. Sajane Muhammad itu konsep Islam itu. Dan semua yang cerdas itu sajane bener Muhammad. Nyembah watu banyak giok tenan. Wah, ini goblok tenan watu kok di. Nah, Yahudi. Yahudi ora bener pisan, Nasrani ora bener pangeran atau. Oh, diskusi. Suwe-suwe hasil diskusi sepakat. Jadi tetap bener Muhammad. Ini tetap bener. Akhirnya hasil diskusi itu akhirnya mereka membatalkan perjanjiannya sendiri. Perkara itu baru kayak apa? Malah Nabi ketika Bali di Madinah, Umar sempat protes di dalam. Oke ya Rasulullah, saya terima konsep Anda, tapi saya menyisakan satu pertanyaan. Jadi jenengan itu ada ayat yang nurjuna latat kulun al masjidal haroma insyaallahu aminina muhalliqina ru'usakum. Lah kok nyatane ra sida mlebu Mekah malah kita terusir kembali lagi ke Madinah. Iku Nabi yang agak lucu ngendikan. Mar, ning ayat iku ora gak ono taune. Apa ono ayat iku tahun iki sing ngate tahun iki ra kowe. Jadi Nabi iya ora ono taune ya. Ora ono taune kok tahun iki dhewe kan kira-kira. Ayat itu kan gak ono taune, Umar sing biar nafsiri tahun ini. Wong awam suatu saat kamu akan masuk Masjidil Haram. Tapi kan gak ono taune ayat. Apa di ayat itu ada tahunnya Umar dan Allah bilang tahun ini ya enggak ya sudah kalau enggak ada tahunnya pokoknya mesti kapan-kapan terjadi. Tapi rasa itu. Kayak Sugeru kan gak ono tahune, ora iso. Mau aku ndok gak ono Sugeru tapi kan tanpa tahu. Itu suwi. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Ada diskusi masif di Mekah. Setiap yang cerdas, setiap Nabi tanya Abu Sufyan siapa, Nabi mau komentar gini sama siapa teksnya. Misluhu la yajhalul Islam. Kalau Islam sudah didiskusikan, otak secerdas Ikrimah bin Abi Jahal, secerdas pasti tidak bodoh tentang Islam. Maknanya pasti akal yang waras memilih. Wah, benar Islam jadi masif. Ya sudah karena Islam sudah masif, tokoh-tokohnya cenderung Islam, akhirnya perjanjian itu dibatalkan. Akhirnya waro'aitan nasa ya dulu Nabi dinilahi. Artinya mereka berbondong-bondong masuk. Itu artinya Nabi itu dari perjanjian cara fikih keliru wae, cara fikih cara zahir keliru wae, tetap kan karena punya hubungan khusus dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya la tatul bainahu wa baina abi. Itu kan kayak ya sudah. Itu pangeran ya. Makanya Sayyid Ali itu Sohibu Simpujuran Abu Ngawi di antara doanya waj'al sayyiati man akhtar. Jadikan ya Allah kesalahan saya, kesalahan orang yang engkau bikin.
Karena ulama nyontono ngene. Saiki Nabi Adam ambek iblis itu padha salah kok. Enggak jawab. Padha salah, iblis itu salah bodoni Nabi Adam. Nabi Adam salah. Dilarang mangan wit kulti tetep mangan. Mau trimo rayuan di sinten? Iblis. Tapi wong piye-piye pangeran itu tentang Nabi Adam. Sediluk diusir bar sumataba rabbuhu fataba alaihi. Bar langsung Adam rong metu kok swarga diwarai. Jam kepengin tak sepuro nggih tak warai dungan. Iblis tak suara. Mana kena doa, umpan. Jadi mana ke? Ya pokoknya wong disenengi ku menangan. Mereka itu jadi doa ibu, ibu rapakat wali biasa, ibu itu cerita. Ya sudah seperti. Ya, tapi emang ya sudah. Nabi Adam itu orang pati keusir tenan, itu fatalak ko Adam Rabbi kalimatin asasa. Jadi orang terlalu jauh dari surga. Kemana lagi pas pertama medun ke bumi, sampai awal diwarai beberapa kalimat sing dadekno di sepuro. Kawat al sayyiati man. Jadi penting kalau mulane wilayah-wilayah kenabian itu wilayah yang kita tidak pernah tahu detailnya, tapi kita yakin nabi itu para kekasih Allah. Dan agama Islam ini juga agama paling diridhoi. Maka di zaman apapun, kecewa apapun dengan perjanjian dengan negara maupun dengan dunia, Islam tetap di rumah pangeran. Itu ora usah kuat. Mikir Islam itu keliru. Nangit mayo oleh mikir keliru. Agamane pangeran kok iki. Saya masyhur. Sayyidina Umar itu kan khalifah paling sukses masalah futuhan. Di masalah apa? Futuhan. Dan Ibnu Umar setiap jalan-jalan itu dibully sama orang-orang. Ya Ibnu Umar, mbok yo kamu itu minta sama bapak kamu supaya dia nyebut penggantinya siapa. Atau bikin suksesi lah. Jangan kok dia khalifah sukses kemudian tidak jelas juntrungannya. Kan dia tetap mati suatu saat. Saking nggak kuatnya Abdullah bin Umar, nya matur, ya Abah, engkau harus suksesi. Siapa yang memimpin setelah jenengan? Lah kenapa? Orang-orang bilang kalau ada orang misalnya penggembala kambing terus ditinggal gelanggang itu dianggap dosa karena kambingnya pasti kocar. Apalagi ini urusan umat. Kamu tahu-tahu mati sebelum suksesi ini pasti kacau. Umar langsung marah. Agama Islam itu enggak sama dengan kambing kata Umar. Agama Islam agamanya pangeran, mesti diurusi pangeran. Aku mau khilafah. Aku mau sukses. Ben aku ora usah mikir. Engko ora diurusi pangeran. Jadi Umar itu justru sange hormatnya sama Islam itu dengan cara enggak mau mikir Islam. Enggak mikir berarti enggak khidmah ya, tetap mengkhidmati Islam. Seperti saya ini kan yang khidmati Islam lewat mulang. Tapi aku ora tahu mikir nasib Islam. Islam ora kondang piye. Ditinggal Abu Bakar mlaku, Umar mlaku. Wali songo mek kowe ora mulya wali songo. Saiki jurus mudin yo mah, jurus KUA yo mah. Jurus mubalek sing kadang matre ku yo mah. Berapa kiai sing jadi oknum perkara proposal? Ya agama yo. Wong bapak udah kanca kiai mudin, anake mondok. Bareng saking suwene dadi mudin, zaman iku mudin urung kok gaji kono ora. Anake yo dhuwit muni spontan, cung ora ono mati kok dhuwit. Kok ora ono mati ra entuk. Cuma mati kok dhuwit. Muli ku agama yo ra piye-piye juga. Mergo agama iki diurusi. Ayo nabi palsu ben kira wae mulai Musailamah sampai Musotek sampai Lia Eden. Kurang lagi. Mulai wali palsu, Romo dosa, Romo sopo. Woi, wono kabeh ora masalah. Uni Soviet kayak apa mengkooptasi ceknya Uzbek. Akhirnya ya kalah Uni Soviet. Jadi ceknya Uzbek jadi negara nopo Islam. Kayak apa Donald Trump, Islamfobia. Tapi sekarang orang Amerika malah berbondong-bondong masuk nopo. Mbok pikir malah Islam konsepnya malah rusak. Mereka itu di metodologi. Harusnya penyebaran Islam itu begini. Harusnya Mbah Mungkira pangeran, harusnya. Islam kadang melakukan lewat mudin. Saya itu punya santri, ini kisah nyata. Itu lahirnya di Bali, itu bisa baca Fathul Mu'in. Lahirnya di Bali. Bahkan dia ketika SD itu tukang mimpin lagu Hindu. Lagu Bali itu Hindu. Karena dia ketua kelas, tapi Islam. Semua cuma. Jadi dia gara-gara apa? Jadi bapak itu bakal sate yang Bali. Ya bakal sate, berhubung sukses, ponakannya misalnya ini diajak orang Madura kan Bu. Aslinya orang Madura. Setelah kampung itu menjadi kampung Muslim, lama-lama berkebutuhan punya mas. Berhubung wis anake kiai ana masjid mosok ora diwong alim. Akhirnya anake dipondokno di Jawa. Pondokno di Jawa sama temu ngaji sama saya. Jadi saya ning Bali kok ana wong ora ya ana santri di Bali mau tumuin. Ning Jawa kadang wong ora iso maca. Jadi mau bakal sate muter. Era
kayak Islam di Indonesia gara-gara pedagang Gujarat. Meskipun sejarah itu diperdebatkan ya gara-gara dagang. Karena mereka Muslim ya akhirnya menyebarkan apa? Jadi semudah itu Allah. Termasuk konflik Ali bin Muawiyah itu barokahnya sama susahnya konflik itu masih banyak barokahnya. Sayyidina Ali sama Sayyidina Muawiyah karena kita ahli sunnah ya tidak menyalahkan salah satu madzhab ahli sunnah. Itu barokahnya beliau konflik itu banyak sahabat yang migrasi. Ada yang ke Cina, ada yang kemana-mana. Termasuk yang diyakini para sejarawan ada yang ke Selat Malaka. Termasuk akhirnya sampai ke Barus. Barokahnya orang nggak nyaman di Yaman itu di Syria sama di Irak. Akhirnya Islam menyebar. Oh sudah. Andai kan nggak ada konflik itu, mungkin penyebarannya juga lama. Makanya saya bolak-balik bilang, setan itu ono goblok. Gomkor melok ngaji saiki. Setan ora goblok iki. Kalau ada anaknya kiai 5 lanang kabeh iki, alim kabeh itu didu. Mergo rebutan pondokin. Akhirnya pondok satu titik di desa itu. Dalene beduan ya di Medan. Gara-gara tuh konflik itu terus sitok minggat ning Kalimantan. Gara-gara anak kiai yo gawe pondok ning Kalimantan. Sitok minggat ning Sumatera, anak kiai yo gawe pondok ning Sumatera. Cara setane gak ngedu, malah pondok tetap satu titik. Tapi setan itu goblok ora roh, akibat ngene iku ora roh. Akhirnya dulur didu menyep. Lah wong saleh menyebar ning ndi menyebarkan sujud, menyebarkan